Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh hadirin yang saya cintai, kondisi dunia, kondisi pangan, kondisi energi dunia lagi krisis, lagi tidak baik-baik saja. Krisis pangan, krisis energi di dunia. Ada 59 negara sekarang terancam rawan kelaparan. Ada 10 negara sudah kelaparan. Saudara kita cek tadi bertambah lagi ada 970 juta kelaparan saat ini, hari ini. Ini ada beberapa negara, Kongo, Nigeria, Sudan, Afghanistan, dan seterusnya. Ini kondisi kelaparan saat ini. Indonesia termasuk rawan, rentan kelaparan, 7-16%. Ini kondisi dunia dan kondisi Indonesia. Baru-baru saja, bukan baru-baru saja, sekarang masih terjadi El Nino. El Nino yang sangat kuat. Coba kita lihat, ini tekanannya luar biasa. Di saat El Nino masih berlangsung, kekeringan datang. Overlap, pukulannya 2 kali. Jadi tekanan ke depan itu luar biasa untuk sektor pangan. Nah, kita harus melakukan antisipasi, kita harus memitigasi resiko kelaparan atau kekurangan pangan. Ingat, saudaraku, sahabatku, kita tidak boleh main-main. Ini, maaf, pangan itu sepertinya biasa-biasa saja kalau dia ada. Tapi kalau tidak ada, itu masalah besar. Seperti suami istri. Terkadang kalau masih ada, dia ada di samping, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau kita pergi ke suatu tempat 1 bulan, baru terasa begitu pentingnya seorang istri. Karena saya rasakan sekarang, berat rasanya. Tapi di saat kita bersama 10 tahun, 20 tahun, kami sudah 40 tahun, 30 tahun bersama, itu dianggap pelengkap biasa-biasa saja. Tapi setelah 3 hari kita tinggalkan 1 minggu, terasa bahwa ternyata saya tidak bisa berbuat banyak tanpa kekasihku, tanpa istriku di samping. Ini benar. Seperti ini pangan. Pangan dianggap biasa-biasa saja karena masih tersedia. Manakala tidak tersedia, ini dunia luluh lantah. Masih ingat pidato Presiden Bung Karno di saat mendirikan jurusan IPB tanggal 27 April tahun 52. Dikatakan mati hidupnya suatu bangsa ditentukan oleh pangan. Pangan tidak ada, negara tidak ada, peradaban tidak ada, dunia tidak ada, tidak ada kehidupan. Begitu pentingnya ini pangan. Bayangkan apa yang terjadi hari ini. Kami sudah 6 bulan jadi menteri, rasanya 5 tahun. Tekanannya luar biasa. El Nino di luar, El Nino di dalam. Ini dua-dua harus selesai dalam waktu bersamaan. Saudaraku, sahabatku, tanpa Bapak semua kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kami bukan hebat, superior, tidak. Kami sangat lemah. Tapi kalau Kadis Kabupaten, Kadis Provinsi bersatu, aku akan goncang ini dunia. Aku capai mimpi kita bersama, yaitu lumbung pangan dunia. Hal ini kita sudah capai. Hal ini kita sudah capai. Kita bisa lihat 2014, 2019 upaya kita bersama. Kita ekspor. Jagung kita ekspor. Dulu impor, bawang merah ekspor sampai dengan hari ini. Apresiasi dari FAO, dari PBB. WTP pertama selama pertanian berdiri.
Ini capaian kita semua, bukan saya sendirian, nggak bisa. Dirjen saja bermasalah, direktur bermasalah, kami bermasalah. Bapak Ibu sekalian, Bapak adalah pahlawan-pahlawan pangan Indonesia. Bapak penentu Republik ini ke depan. Ini sangat strategis, sangat vital. Bayangkan yang mengurus pangan sekarang. Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Presiden terpilih, Panglima TNI, Kapolri, Kasat, Kasau, Kasal, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Mendagri. Mendagri tiap minggu rapat untuk pangan inflasi. Menteri Perdagangan, Badan Pangan, Bulog, Gubernur se-Indonesia, Bupati se-Indonesia. Boleh dikata separuh atau 40-50% energi di kabinet mengurus pangan. Kalau pangan bermasalah, negara bermasalah. Bisa konflik sosial di antara kita. Kenapa ada TNI? Kenapa ada polisi? Lebih baik kita cegah di hulu daripada di hilir. Kalau sudah kelaparan, tidak ada yang bisa mengamankan. Tidak ada yang bisa meredam kalau perut yang sudah bicara. Kalau krisis ekonomi, kita masih bisa amankan. Bahkan pertanian sejahtera, perkebunan sejahtera, ekspor kita naik. Kalau krisis kesehatan, masih bisa kita tangani. Tapi kalau krisis pangan, itu akan melompat krisis politik, konflik sosial terjadi, negara ini bermasalah. Dan tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang mampu tangani kalau perut yang sudah bicara. Bapak Ibu sekalian, tolong Kadis Kabupaten, Anda ujung tombak, Kadis Provinsi, tolong sampaikan salam hormat saya kepada Bupati, Gubernur. Kami komunikasi dengan Mendagri agar perhatian serius sektor pangan. Hari ini pangan sangat kritis dan ini bisa berbahaya kalau kita tidak serius. Bapak Ibu sekalian, kita dulu swasembada 3 kali, 2017, 2019, 2020. Kita swasembada. Yang lakukan adalah kita. Nah, ke depan, ini rancangan kita. Maaf yang tidak serius, gak apa-apa kita tegas ya. Ini untuk merah putih. Gak apa-apa, setuju? Pak Sekjen, yang tidak serius kabupaten, DAK-nya dinolkan. Udah, perintah menteri. Yang tidak serius datang, kalau diundang rapat, ini kritis. Tidak melanggar aturan kan, Jenderal, Pak Irjen? Oke, kita sudah sepakat dengan Komisi 4. Nolkan aja. Kita berikan pada yang serius, tapi DAK itu tetap diambil, diberikan kepada yang serius. Yang tidak ikut rapat, Pak Kepala Biro, catat. Yang tidak ikut, kurangi bantuan dari pusat. Anggaran kita ini nanti besar. Dialihkan kepada yang rajin. Ya. Kalau dia cuma online, anggarannya juga online. Udah, nggak ada basa-basi. Bapak Ibu sudah kenal kami kan? Kami sudah 5 tahun memimpin dulu. Alhamdulillah. Kita ekspor jagung. Karena kebijakannya tepat, kuburan pun ditanami. Masih ingat? Gunung Kidul? Tuh. Karena kebijakannya tepat. Tahu pertama kami masuk, aku cek apa masalah di Republik ini sampai pangan bermasalah. Dan hampir seluruh menteri ekonomi turun tangan. Kami cek pupuknya hanya separuh. Kami memohon 5 kali ratas persetujuan Bapak Presiden 5 kali. Kami Bapak Presiden tidak mungkin produksi naik. Ibaratkan manusia, sawah ini 7,4 juta hektar, tapi yang diberi makanan hanya 3 juta, tidak mungkin berproduksi. Masih bersyukur karena penurunannya hanya 4 juta ton. Karena aku tahu Kadis
Pertanian kabupaten dan provinsi adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik bangsa, sehingga penurunannya tidak terlalu tajam. Bayangkan kalau kadis kabupaten provinsi diam, itu bisa penurunannya 30%. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sekarang sudah disetujui dan sudah dikirim. Hanya saja ada kabupaten yang tidak mau pupuk subsidi. Tolong Pak Dirut cabut aja, kembalikan dan sampaikan bahwa kabupaten ini tidak butuh pupuk subsidi. Gitu aja Pak, ya Pak Dirut yang tidak mau tanda tangan kabupaten, ya. Provinsi kelihatannya sudah, tapi ada kabupaten yang tidak butuh pupuk subsidi. Ya, sampaikan dulu bahwa aku mau cabut, baru sampaikan ke masyarakatnya. Insya Allah pasti demo 7 hari 7 malam. Ada kabupaten di sini yang tidak mau terima pupuk subsidi. Angkat tangan Pak, mumpung ada kamera. Sorot Pak, kamera sorot, naikkan di TV One Metro TV nanti. Ada? Enggak ada? Ada? Siapa tahu yang online ada? Pak, itu tidak mudah. Kami ini enggak tidur perjuangkan, meyakinkan Bapak Presiden, meyakinkan kabinet kalau sidang rapat kabinet, rakortas, nggak mudah. Tapi menandatangani saja persetujuan susah banget. Pak Dirut, masih ada berapa persen belum tanda tangan? Ya? 38 apa? Tolong Pak, masih ada 38%. Pak, 38 kabupaten. Oh tinggal sedikit, sudahlah nolkan aja 38 itu Pak. Kalau saya aku nolkan aja. Baru tapi sampaikan ke masyarakatnya, umumkan Bapak tugaskan, sampaikan petani yang ada kabupaten ini kebetulan kadisnya tidak mau, tidak senang pupuk subsidi, maunya yang mahal. Itu aja baru pulang. Setuju Pak? Ini lagi kritis, nggak boleh main-main, ya. Bapak Ibu sekalian tahu kondisi ini, aku ukur tensi saya itu naik terus, mainnya 140, 150, sebelum menteri datar 120, 115, langsung naik menjadi tekanan darah naik. Dengan mendengar itu naik lagi tekanan darah saya ini pasti itu 38. Heran, dulu berteriak tidak ada pupuk Pak, tidak ada begitu diberikan, tidak ditanda tangan, ya. Tapi semua yang hadir di sini pasti sudah tanda tangan. Yang tidak tepuk tangan berarti dia yang belum tanda tangan. Kelihatan itu wajah-wajahnya yang tidak tanda tangan. Bapak Ibu sekalian, ke depan kita gandengan tangan ya. Setuju kita swasembada kembali? Setuju? Setuju swasembada kembali? Kita rebut jangan lebih dari 3 tahun. Aku ingin temani Bapak berjibaku. Kalau kebijakan, insya Allah aku pertaruhkan diriku untuk petani dan kadis seluruh Indonesia. Kemarin pupuk sudah oke, ada pompanisasi, khusus Pulau Jawa, tolong dipasang pompanya secepatnya Pak. Di luar Jawa juga ada lagi pompa nanti, karena ini solusi cepat, enggak ada yang lain. Cetak sawah enggak mungkin. Padi gogo ngos-ngosan. Yang bisa solusi cepat adalah pompa. Pompa dipasang bisa langsung tanam. Ini kita sudah bagi pompa kurang lebih 24.000 sekarang, dan ada lagi 46.000. Tolong para kadis, jangan Pak dipersulit. Yang butuh pompa, tapi ada air, ada juga yang minta pompa tidak ada air. Ya mau, ini juga rusak juga ini. Tolong para kadis, bantu negara. Kalau tidak mau bantu saya, bantu negara. Dan itu adalah amal jariah Bapak, bantu rakyat kita yang ada di wilayah masing-masing. Setuju ya? Kirim mulai sekarang. Sudah ada CPCL-nya? CPCL-nya sudah ada ya? Sudah, tapi tolong yang minta pompa dulu, jangan yang tidak punya sungai, yang tidak, sungainya sudah kering minta pompa.
Aku temukan, apanya yang mau dipompa? Bapak mau saling pompa? Jangan. Ya aku temukan di daerah, mana pompanya? Ini Pak. Terus mana airnya? Kering Pak. Lah kenapa minta pompa? Saya bilang mungkin kena juga El Nino ini cara berpikirnya. Sehingga dia minta pompa. Tolong yang ada mengalir air sepanjang tahun diprioritaskan. Dan Pak Dirjen jangan batasi. Ya. Tapi tolong yang tidak ada air jangan dulu minta pompa. Jangan aja mumpung. Kalau ini pompa terpasang 46.000 tambah 25.000, kata 50, 70.000, insya Allah kita bisa lolos 3 bulan ke depan. Hati-hati, masa kritis kita Juli, Agustus, September. Sampai pelantikan insya Allah berasa aman. Tapi berikutnya itu kita harus waspada. Karena ada standar kita. Kalau kita tanam di bawah 1 juta, itu bermasalah 3 bulan kemudian. Pertanian itu eksakta, ilmu pasti. Tanam 1 juta tidak mungkin panen 1,5 juta. Yang ada adalah 1 juta bisa panen 900. Kenapa? Ada bencana. Bapak Ibu, ini kondisinya. Kita minus sekarang 4 juta. Karena El Nino. Model El Nino sekarang aku tidak pernah temukan. Tiba-tiba terhenti hujan, petani hujan katakanlah 1 minggu, tanam tiba-tiba terhenti. Itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, ini unik El Nino ini. Ada hujan tiba-tiba terhenti dan tanaman mati seketika. Ini turun 36%. Sehingga kita harus gandengan tangan. Harus serius di sektor pertanian. Nah ini mimpi kita ke depan, insya Allah. Mimpi kita kalau Indonesia ingin menjadi lumbung pangan, mimpi kita 2024, pompanisasi 1 juta hektar, tadi pompanya sudah ada, perencanaan menuju swasembada kita sudah buat, 2025 kita cetak sawah 1 juta hektar, 2026 1 juta, 2027 1 juta. Kalau 3 tahun berturut-turut ini selesai, pompanisasi selesai, kemudian rawa kita optimalisasi 1 juta, aku pastikan Indonesia akan membuat sejarah baru sektor pertanian, yaitu lumbung pangan dan bisa ekspor ke negara lain. Setuju? Setuju? Kenapa suaranya masih kecil-kecil? Setuju? Udah, tugasnya menteri sudah selesai. Kami mau ke DPR, ngurus anggaran. Anggarannya turun, tapi berdoa saja. Mudah-mudahan bisa kita rubah nantinya. Doakan, yang terpenting pupuk dulu selesai. Nanti alat mesin pertanian kami tambah, dan daerah yang PAT-nya naik, akan diberi insentif khusus. Benih, alat mesin pertanian, kalau pompa diberikan yang butuh, tetapi nanti insentifnya adalah combine harvester, masih ada cadangan kita berapa? 1.000. Ya, kami beri yang PAT-nya naik. PAT tahu kan? Apa? Penambahan areal tanam. Kalau naik, tolong Pak Dirjen PSP dan tanaman pangan yang diberikan combine, yang diberikan RMU nanti yang juara 1 sampai sekian, kemudian yang diberikan benih, combine harvester, traktor, itu adalah yang PAT-nya diurut dari atas ke bawah. Yang minus, udah jangan diberikan dan umumkan. Jangan diberikan tapi umumkan. Nanti aku umumkan di TV juga. Bahwa kabupaten ini adalah PAT-nya minus sehingga tidak diberikan insentif alat mesin pertanian karena itu atas permohonan dari kadisnya. Bukan, kepala bidang lah. Jangan kadis. Karena kalau kadis sahabat saya, kepala bidang aja. Bidang apa? Kan ada bidang apa yang menangani itu? Bidang PSP.
Kepala bidang. Itu dulu yang kita beresin. Tapi nanti pasti bupati, kadisnya juga ditanya. Ya, udah setuju nggak seperti itu? Kita berkompetisi. Yang tidak serius DAK-nya Pak Sekjen nol. Nolkan aja. Yang tidak pernah hadir, yang malas, kita datang nggak, nolkan. Tanggung jawab menteri. Ini nggak hidup. Tahu nggak, mati hidupnya bangsa tergantung sekarang 3 bulan menentukan. Setuju Pak Irjen ya? Kalau sudah setuju Pak Irjen, tahu tidak sembarang aku pasang. Bintang 3 aktif. Itu KPK berapa lama dulu di KPK? Jenderal? 4 tahun. Yang jarang datang juga, tolong Pak, kan Bapak masih ada jaringan di sana, cek-cek lah. Udah aku enggak main-main, enggak, kecuali Bapak paksa kita, enggak boleh gitu. Bapak ini anakku, saya di depan kalau ada masalah. Enggak, bukan tipeku itu. Cuma kalau anggarannya dikurangi, memang biasa saya lakukan. Ada satu dulu, aku datang, satu provinsi, gubernur tidak datang, kadis tidak turun, bupati tidak turun, tidak ada turun, yang ada PPL. Itu satu kali saya bertindak tegas. Saya katakan, mulai hari ini cabut anggarannya semua. Satu kabupaten aku cabut. Saya nolkan, jangan beri. Ada juga, ada satu cuma saya ancam. Kalau satu saya buktikan. Ada kadis, tidak peduli, kami temukan, masih ada fotonya nggak? Nggak apa-apa kan, ini masa lalu, sudah pensiun juga orangnya. Ada fotonya nggak? Yang aku kunjungan, ada nenek-nenek bertani, nggak apa-apa mana fotonya, bertani, maaf, celananya compang-camping, aku menangis. Dan aku balik badan karena kamera banyak, saya katakan, aku hukum nanti kadisnya. Dan saya langsung katakan, kalau tidak dicopot kadisnya, saya hentikan satu provinsi bantuan. Sore dicopot. Aku tidak tega seorang ibu-ibu bertani, tidak punya peralatan, tidak punya bibit, dan itu ada 10, ada 20 mungkin. Ada fotonya nggak? Coba tunjukkan fotonya, itu 8 tahun yang lalu. Ada fotonya. Pokoknya nanti aku turun di sini kalau Bapak dapat. Itu di suatu daerah, kami kunjungan tiba-tiba terhenti. Tuh, ada ibu-ibu tuh. Ada 20 orang mungkin. Yang saya sedih, tidak punya alat, uang pas-pasan, dia untuk biaya anaknya, dan ada janda umur 60 ke atas. Kalau muda nggak apa-apa, masih ada harapan. Tapi ini 60 ke atas, itu tugas kita. Benar nggak? Hati-hati kadis baru, jangan sampai you membiarkan janda umur 60 ke atas bekerja sendiri, berjalan sendiri, kadisnya yang kena. Jangan dibalik, umur 60 ke atas ini yang diprioritaskan. Ada fotonya nggak? Yang dulu di Jambi. Ada kadis Jambi? Nggak ada. Ada. Masih ingat nggak? Ingat, waktu aku kunjungan, oh sudah ganti memang, gubernurnya sudah ganti, semua sudah ganti, sudah ganti semua. Bapak Ibu minta tolong, terakhir karena saya harus ke DPR, ke istana, saya bagi 2, Pak Wamen malah 3 acara bersamaan sebentar. Wamen, Pak Sekjen 1, Pak Wamen, saya, Pak Irjen di sini bertanggung jawab Pak. Ini nanti ke depan aku minta tolong nomor 1 pompa, tolong dipasang. Aku minta tolong dengan segala kerendahan hati, atas nama negara, atas nama umat, atas nama Merah Putih, tolong bantu rakyat, bantu negara kita. Lagi kesulitan pangan, pompa dipasang dengan baik. Yang kedua, tolong oplah
Aku titip ya, sampaikan salam hormatku kepada bupati, kepada gubernur seluruh Indonesia. Sampaikan khusus 3 hal ini. 1, saya ulangi, pompa dipasang dengan baik agar PAT bisa naik. Yang kedua adalah oplah, optimalisasi lahan. Yang ketiga, pengembangan padi gogo. Ini 3 ini bisa menyelamatkan kita. Saya ulang, aku titip, tolong disampaikan langsung ke bupati, gubernur, kalau kembali ke tempat masing-masing. 1, saya ulangi, pompanisasi. Dipasang, tolong minta manakala masih ada potensi yang besar. Itu ada 46.000 kami siapkan sekarang. Kami usahakan lelang sekarang. Yang kedua adalah optimalisasi lahan dikejar. Yang ketiga, padi gogo, pengembangan padi gogo. 3 ini aku titip. Nah ini dulu ibu-ibu ini ada 20-an di belakang. Aku tanya, dia seorang sebatang kara. Begitu aku dengar, kami ini lama dulu miskin, Bapak Ibu. Jadi kami sangat peduli saudara-saudara kita yang tidak mampu. Sebelum saya tutup, saya tunjukkan foto saya di saat belum berevolusi. Ini foto saya. Saya tunjukkan biar Bapak tahu kenapa kami sangat peduli. Ini bisa lihat supaya menteri ini ternyata pengalaman miskin kami 36 tahun CV-nya. Nih. Bisa tunjukkan. Ini asisten baru. Baru 6 bulan belajar. Nah, jadi nih jangan kira Bapak saya bukan siapa-siapa, tapi ada tekad yang besar. Dulu saya PPL. Nih, Bapak sudah kepala dinas, kepala bidang, saya masih PPL. Tapi kecepatannya tinggi, konsentrasinya tinggi, keyakinannya tinggi bahwa aku akan melambung di suatu saat. Ini PPL. Terus kalau saya ke Jakarta tidur di masjid. Ini foto saya. Dan aku kumpulkan, saya katakan pada saatnya aku tunjukkan pada dunia, pada generasi berikutnya bahwa tidak ada kata menyerah dalam berjuang. Mengeluh gagal. Nih, di saat inilah aku jatuh cinta dan ditolak. Saya beritahu, oke, kamu akan menyesal pada saatnya nanti. Sekarang menyesal. Saya dulu kembali, sudah ditakdirkan jadi menteri, kumpul alumni, dan saya katakan, sahabat saya beritahu, hadirkan yang menolak saya dulu. Hambar rasanya, saya hadir di tempat itu, kalau dia tidak hadir. Dan aku tahu, ada 4.000 hadir di pojok, dia sudah hadir, saya katakan, saatnya aku sampaikan cinta sejati pada dia. Benar. Apa hikmah di balik itu? Tapi tidak boleh dendam. Jangan rawat dendam kalau mau berhasil. Karena saya katakan, malam dia datang bersama yang Combla, dia peluk saya, maafkan saya Kak. Saya katakan, enggak. Kamu bagian dari hidupku. Kamu bagian dari perjuanganku. Aku tidak menjadi menteri, kamu bagian mengantarku menjadi menteri Pertanian Republik Indonesia. Karena energinya dari kamu, karena you kecewakan saya pada saat itu. Jadi berjuang itu pasti bisa. Pasti bisa kalau mau. Pasti bisa. Langsung semua kadis cerah, eselon 2 cerah. Aku juga begini tapi belum jadi menteri. Tapi jangan rawat dendam. Jangan, itu tidak diridhoi. Jangan rawat dendam. Kami datang sini
untuk umat, untuk merah putih, nggak lebih dari itu. Saya kata, tegur saya kalau saya tidak sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, maaf, non-Muslim, dengan undang-undang. Tegur saya, karena saya datang di sini untuk beribadah, untuk berbakti pada bangsaku yang saya cintai. Makasih Bapak Ibu, tolong yang aku titip 3, sampaikan salam hormatku kepada Bupati, Gubernur, dan seluruh petani setempat. Aku titip 3 ini, tolong dipasang kalau kita mau selamat. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2024 secara resmi kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.